Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Cudiva bersama Proud Podcast. Hari ini bakalan jadi hari yang sangat menarik karena saya kedatangan narasumber dari UKM Fastana. Hai Hanif, halo. Hai Diva. Ya, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ya, hari ini. gimana kabar semesternya juga? Aduh, semester 7 nih semester yang berat bagi kita Waduh, semua. semangat ya buat kita yang semester 7. Iya. Nah, hari ini teman-teman kita tuh mau ngobrolin kegiatan yang lagi Fastana adain nih. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang kegiatan apa aja sih yang ada di Fastana, kita kan pengen tahu dulu apa tuh sih Fastana itu sebenarnya apa? UKM yang bergerak di bidang apa? Baik, jadi unit kegiatan mahasiswa Fastana atau kepanjangannya adalah Fasilitator Tangguh Bencana merupakan unit kegiatan mahasiswa yang fokus dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat di Aceh melalui berbagai program yang menarik nih. Nah, di UKM Fastana sendiri kami telah berdiri pada tahun 2017. Namun kami baru resmi menjadi unit kegiatan mahasiswa di bawah universitas pada tahun 2023 ini. Wah, menarik ya. Berarti memang Fastana ini udah lama banget berdirinya ya. Tapi kira-kira buat temen-temen nih yang dari mahasiswa-mahasiswa baru mungkin bingung mau masuk UKM apa gitu. Apa sih? Coba sebutin apa benefit atau hal apa yang menarik selama kamu gabung di Fastana sehingga kamu mau ajak teman-teman yang lain buat bergabung di Fastana. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, segera informasi bahwa saat ini Fastana telah memiliki 6 generasi. Nah, saya sendiri merupakan generasi keempat dan telah menjadi anggota Fastana dari tahun 2021. Nah, di Fastana ini memiliki banyak benefit di mana kita tinggal di Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko dan kerawanan bencana yang paling tinggi di Indonesia. Nah, sehingga kita sebagai syahwala muda dapat menyumbangkan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki yang kita belajar di universitas nih. Iya, betul. Dan kita berikan kepada masyarakat. Nah, di Fastana kita telah terdiri dari 22 program studi loh. Dari 8 fakultas dan 3 universitas yang berbeda. Nah, jadi menariknya ini kegiatan kita tidak hanya dari anak-anak USK saja, tapi ada juga dari UIN Ar-Raniri, ada juga dari Politeknik Venezuela, ada juga dari Abuliyatama dan universitas-universitas lain yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Wah, Begitu. keren banget. Kegiatan yang selama ini kalian lakuin apa? Karena biasanya kan bencana itu identik dengan kayak siap siaga nih, edukasi gempa bumi. Nah, program-program yang ada di Fastana ini apa sih yang paling menarik menurut Hanif sendiri lah gitu? Oke, baik. Dari pengalaman sendiri nih, Fastana itu memiliki banyak program yang berbeda. Kita di organisasi memiliki struktur yang cukup berbeda dibandingkan himpunan atau ormawa lainnya. Di mana di Fastana kita memiliki struktur yang lebih fungsional. Nah, kalau dijelasin agak ribet nih, tapi mudahnya kita memiliki 3 divisi utama, yakni ada divisi media dan juga edukasi, ada juga divisi sustainable project atau divisi project berkelanjutan, dan juga ada divisi research seperti itu. Jadi di Fastana teman-teman, kita tidak hanya turun ke masyarakat. Nah, itu salah satu program utama kita turun ke masyarakat, memberikan sosialisasi, menargetkan kepada kelompok-kelompok rawan seperti anak sekolah, anak yang ada di usia dini, kemudian masyarakat pada umumnya yang tinggal di daerah rawan bencana. Namun tidak hanya itu, kita juga di Fastana memiliki program pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu yang menarik adalah teman-teman tahu nggak bahwa mangrove itu dapat diolah menjadi tepung yang dapat menjadi berbagai produk yang menarik seperti brownies, kemudian ada klepon, kemudian ada agar-agar dan berbagai produk lainnya. Yang tentunya tepung yang dihasilkan ini dia free gluten. Nah, gitu. Ternyata memang sangat bermanfaat ya ketika mengetahui benefit dari UKM yang pengen kita ikuti. Jadi teman-teman mungkin ketika kita pengen gabung di sebuah UKM itu jangan hanya pengen ikut-ikutan aja ya Hanif ya. Benar. Kita juga cari nih apa sih manfaat atau benefit yang bisa saya dapat selama perkuliahan saya yang bisa menunjang skill saya ya. Oke, dengar-dengar nih ada kegiatan gede atau event gede gitu dari Fastana. Kalau nggak salah namanya Yuder ya, bener? Oke, bener banget. Jadi
You Dare. Nah, You Dare itu kan dalam arti Inggris itu apakah kamu berani? Iya, Nah, betul-betul. You Dare itu merupakan singkatan dari USK Global Award on Disaster Resilience yang merupakan program flagship dari Vastana sebagai UKM yang baru nih. Kita memiliki program utama yakni You Dare. Nah, You Dare ini berisi rangkaian kegiatan yang memeriahkan kebencanaan di mana kita sebagai pemuda harus berinovasi dan juga mengeluarkan kreativitas yang kita miliki dalam membangun resiliensi Indonesia dan juga dunia. Nah, tema You Dare pada tahun ini adalah Building Disaster Resilience Through Innovation and Creativity. Nah, tadi temanya apa tuh, tentang inovasi dan kreativitas dalam bencana. Kenapa sih mengangkat tema itu? Karena gini ya, mohon maaf, mungkin ada beberapa orang awam yang menganggap kalau bencana ini kan sesuatu yang kayaknya hanya perlu di-prepare saja. Tapi ketika kalian dengan menariknya mengangkat ada unsur inovasi dan kreativitas, itu jadi sebuah hal yang menarik. Kenapa sih mengangkat tema itu? Oke Diva, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri banyak sekali lomba-lomba yang membahas tentang kewirausahaan, tentang perubahan iklim, namun tidak ada lomba yang fokus di bidang kebencanaan. Nah, ya benar. Untuk itu kami ingin membuat lomba terbaru dengan 4 kategori. Ada di paper kebencanaan, ada juga gagasan futuristik tertulis kebencanaan, ada lomba media edukasi kebencanaan dan juga ada lomba film pendek kebencanaan. Nah, lomba-lomba tadi sudah mencakup dari tema yang kita angkat, di mana kami ingin generasi muda di Indonesia itu sadar bahwa bencana ini merupakan salah satu problem penting yang kita hadapi di Indonesia, di mana di tahun 2022 tau gak sih Diva bahwa di Indonesia itu terjadi 3.500 bencana lebih. Iya benar, banyak banget bencana memang di negara kita, khususnya Aceh gitu. Iya, bahkan baru-baru ini Aceh Tenggara sekitar banyak kecamatan yang terendam banjir baru-baru ini saja. Benar. Dari kegiatan You Dare ini kayaknya yang saya lihat tadi kan seputar ada tentang lomba film, lomba paper. Selain itu kira-kira ada kegiatan apa lagi nih yang bisa kayaknya teman-teman yang lain pengen ikut, jadinya ini kayaknya seru nih. Apa sih kegiatan selain kita ada lomba, kita juga pada hari Minggu ini tanggal 19 November kita akan melaksanakan acara Fun Walk for Disaster Preparedness. Iya. Jadi istilahnya jalan-jalan berhadiah. Namun kita juga mengangkat tema-tema simulasi nih. Jadi tidak hanya kita jalan-jalan kebencanaan, ada juga door prize, ada juga donor darah. Dan juga nanti kita akan bermain kuis kebencanaan pada hari Minggu nanti di TDMRC. Wih, seru banget. Tapi boleh tahu nggak sih You Dare ini udah terlaksana dari kapan dan sampai saat ini udah sampai tahap apa dia? Nah, You Dare sekarang adalah You Dare yang pertama ya. Kita menyebutnya You Dare 1.0. Perdana banget ya. Perdana berarti banget. ya. Jadi diharapkan tahun-tahun depan nih akan ada You Dare yang lebih besar lagi. Saat ini untuk kompetisi sendiri kita sudah tutup. Namun kami sangat senang bahwa antusias anak-anak muda di Indonesia ini sangat luar biasa dalam mengikuti kompetisi di bidang kebencanaan. Nah, dari data kami sendiri mereka yang mensubmit karya mereka dari 44 universitas yang berbeda. Wow. 3 universitas bahkan dari luar negeri gitu. Wah, keren banget. Itu berarti nggak cuma orang Indonesia aja ya yang ikut ya? Bener. Dari luar negeri juga berarti? Iya benar. Ada juga dari luar negeri. Ada 6 peserta yang berasal dari luar negeri. Gil, keren banget ya. Ternyata memang program ini udah bahkan dikenal ya sama orang luar gitu. Ini sebuah kebanggaan juga bagi kita masyarakat Universitas Syah Kuala, karena dari kegiatan ini nama kampus kita kan jadi terangkat ya kan. Nah, kira-kira dari Hanif sendiri kesulitan yang dihadapi selama program itu apa sih? Karena ini kan event perdana dan event ini termasuk event yang besar ya. Terus durasinya juga panjang. Hanif selaku ketua Vastana juga pasti mengalami kesulitan. Kira-kira apa sih kesulitannya? Baik, jadi
mengembangkan Yuder ini sangat-sangat berat. Kami sudah mulai audiensi dengan Pak WR3, Prof. Mustandar itu sejak bulan Maret. Untuk merumuskan bagaimana Yuder ini dapat menjadi acara award yang spesial bagi Milad ke-62 Universitas Syah Kuala kita. Dimana kan kita sebagai universitas yang dikenal dengan jantung hati rakyat Aceh harus punya spesialisasi. Nah tentunya salah satunya adalah kebencanaan. Di bidang kebencanaan kita salah satu yang unggul di Indonesia bahkan juga dunia. Nah kesulitan yang kami hadapi itu sangat-sangat berat ya, terutama kita tahu bersama bahwa mencari dana untuk kegiatan itu sangat-sangat berat. Nah dimana ekspektasi kami adalah kami ingin dengan lomba ini dengan hadiah yang cukup besar dapat memotivasi para pemuda untuk belajar dan menyadari bahwa kita tuh tinggal di daerah yang rawan bencana dan diperlukan inovasi dan karya dari masing-masing kita untuk turut andil di dalam kebencanaan. Nah, kesulitan yang kami hadapi pertama dana tentunya, Pasti. Nah, kemudian sumber daya manusia juga, di mana tentunya ini menjadi pengalaman pertama kami, di mana Fastana dari tahun 2017 kami hanya fokus di bidang pemberdayaan masyarakat kelompok rawan. Kami turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi kebencanaan, kami membuat program pemberdayaan masyarakat, kami membuat simulasi kebencanaan baik di tingkat universitas maupun di lingkungan masyarakat. Nah, alhamdulillah pada tahun ini kami diberikan tantangan yang sangat berat oleh Pak WR3 untuk membuat acara jangan nasional, langsung internasional seperti itu. Jadi berat sekali, kami harus mengkoordinasi, harus menyusun setiap panduan, poster dan semuanya itu dalam bahasa Inggris, dan tentunya itu menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun Yuder ini begitu. Wah, itu keren banget. Tapi untuk event yang sebesar ini dengan tantangan yang juga besar, saya lihat kalian udah kalian tuh mampu ya, kayak benar-benar menunjukkan sikap yang sangat profesional gitu ya. Saya cukup apresiasi, saya senang sekali lihat Hanif. Jadi kira-kira Hanif sendiri nih, apa sih harapannya dari terlaksana kegiatan Yuder ini sendiri? Baik, jadi harapan utama kami adalah tentunya dengan adanya Yuder ini, kampus kita Syah Kuala dapat dikenal sebagai kampus yang terdepan di bidang kebencanaan, ya. Jadi kampus kita tidak hanya berkutat di riset-riset saja, tapi juga menjadi leader dalam mendorong generasi muda Indonesia, terutama mahasiswa, untuk berinovasi dan memberikan karya yang terbaik dalam menemukan solusi yang inovatif ya untuk menyelesaikan masalah yang ada, karena kan kita menghadapi bahwa kebencanaan itu sangat-sangat luas sekali, dan kami sangat terbuka dengan berbagai program studi. Jadi kami mendata sekitar ada 35 program studi yang berbeda, ya, dengan ruang lingkup ilmu yang berbeda, sehingga karya yang dikumpulkan itu sangat-sangat beragam dan menarik dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi misalnya ada yang dari Manado mengangkat tentang Pulau Sangihe, ada yang dari Sulawesi Selatan mengangkat tentang kearifan lokal kebencanaan di Bulukumba. Kemudian ada yang dari Tangerang membawa kearifan lokal dari Baduy. Nah, itu yang kami harap dengan berbagai ide, inovasi dan karya-karya tadi berkumpul, sehingga kita dapat melihat bahwa insya Allah masa depan dari Indonesia ini lebih tangguh lagi ke depannya. Amin. Pengen tahu sih sebenarnya dulu sebelum Hanif gabung ke Fastana, itu Hanif apa sih motivasi tiba-tiba pengen masuk Fastana itu apa? Karena sekarang Hanif jadi ketuanya kan, jadi kita juga pengen tahu apa sih yang memotivasi Hanif itu bisa gabung ke Fastana. Baik, jadi salah satu hal yang menarik adalah saya sendiri bukan orang Aceh. Saya berasal dari kota Batam. Wah, nah, iya. Kota kelahiran saya itu. Oh iya, sama juga ya Manipa ya. Oh iya. Ya. Kota Batam itu kota yang relatif aman. Oh, ya, kota iya, yang benar, relatif benar. aman, maksudnya
gempa bumi, nggak ada gunung berapi, nggak ada longsor, nggak ada karena datar gitu kan Batam kan. Kemudian mungkin banjir kecil-kecilan, nggak terlalu besar lah. Nah, salah satu yang membuat saya tertarik dengan kebencanaan adalah Aceh sendiri, karena kan saya alhamdulillah berhasil menjadi mahasiswa yang di Aceh, di Syah Kuala. Dan saya lihat bahwa Aceh itu dikenal sebagai negeri yang tangguh. Wah, ya Negeri yang tangguh, dihantam dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan. Dari pertama perang, penjajahan Belanda, kemudian Jepang, kemudian ada konflik, kemudian tsunami, ya, dan juga bahkan sampai sekarang masih banyak bencana-bencana lain yang datang. Iya, benar betul. Di 2012 bencana yang kuat, kemudian di gempa di 2014 ada gempa Pidi, ada juga benar meriah. Jadi Aceh sendiri ini sangat menarik karena memiliki kearifan lokal kebencanaan, kemudian banyak cerita ketangguhan, Iya, kemudian membuat saya tertarik bergabung menjadi Fastana gitu, menjadi seorang fasilitator. Nah, tahu nggak sih Diva, bahwa di kebencanaan kita mengenal ada dua istilah nih. Ada yang namanya relawan dan ada namanya fasilitator. Nah, relawan sendiri itu merupakan seseorang yang terjun ke lapangan. Ya, mereka terjun ke lapangan memberikan bantuan, misalnya keahlian mereka di bidang kesehatan, keahlian mereka di bidang teknik, keahlian mereka di bidang search and rescue, itu relawan. Nah, kami adalah fasilitator tangguh bencana yang berasal dari kata fasilitator. Jadi kami memberikan fasilitasi. Nah, saat ini kami memberikan fasilitasi berupa sosialisasi. Kami meningkatkan pengetahuan, kami berusaha untuk membentuklah generasi muda, ya, generasi muda Aceh lebih tangguh terhadap bencana yang ada. Nah, mengingat bahwa bencana itu sifatnya traumatis, ya, benar. Jadi dari pengalaman kami di Fastana, pengalaman saya dan teman-teman, kami terkadang diterjunkan oleh TD Mercy untuk menjadi enumerator. Iya, keren. Nah, kami mendengar bahwa tsunami itu sifatnya sangat-sangat traumatis, sehingga banyak yang orang tua memilih menyimpan cerita mereka untuk diri sendiri. Ya, sehingga anak-anak atau generasi muda Aceh ini hanya tahu aja, oh pernah terjadi tsunami, namun tidak paham betul terhadap potensi bencananya. Sehingga kami di Fastana terus mengembangkan media yang tepat dan juga metode yang tepat seperti itu. Nah, salah satu yang menarik juga, alhamdulillah pada 11 sampai 13 Oktober kemarin kami berangkat pada Aceh International Workshop and Seminar and Training for Sustainable Tsunami Disaster Recovery atau disingkat IUSDR yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada. Wah, di UGM ya. Di UGM di Yogyakarta. Kami di sana mengangkat Tsunami Roblox Game. Wah. Nah, kami mengembangkan media game berbasis engine Roblox. Wah, Diva tahu Roblox? Tahu. Ya, Adik adik bawa sering main Roblox ya kan, karena gamenya mudah dan tidak memerlukan spek yang tinggi ya. Iya, benar. Nah, jadi kami mengembangkan media game ini yang mudah diakses, hanya perlu internet dan juga device seperti HP, laptop, tablet ya. Dengan beragam device yang bisa membuat Roblox ini. Nah, kami mengembangkan game ini dan mengujinya untuk menjadi media edukasi pada anak usia dini. Oh, gitu. Berarti targetnya memang anak usia dini ya untuk game-game seperti itu ya? Untuk riset kemarin kami mengujinya di anak usia dini. Namun game tersebut juga bisa untuk anak-anak SD dan juga SMP dan sebagainya. Kalau anak kuliahan bisa nggak? Kayaknya bakal seru tuh menghilangkan penat, tapi sambil dapat ilmu juga kan, iya, gimana benar. Edukasi tentang kebencanaan itu sendiri. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Yuder lagi nih, saya penasaran siapa sih yang menginisiasi program Yuder itu sendiri? Nah, program Yuder ini sendiri sebenarnya merupakan program menarik yang diberikan tantangan oleh Pak Wakil Rektor 3 Prof. Mustanir. Nah, beliau ingin Yuder ini dapat menjadi award bagi insan-insan atau generasi atau mahasiswa yang inovatif di bidang kebencanaan di seluruh Indonesia, bahkan juga dunia, karena kami menargetkan program ini internasional. Nah,
Nah, program ini diinisiasi oleh Promustanir dan diberikan kepada Fasana sebagai unit kegiatan mahasiswa yang baru. Kalian diberikan kepercayaan juga dengan bantuan ibu pembina kami, Ibu Dr. Okta. Beliau membuka jalan bagi kami untuk mengembangkan program UDER sendiri. Jadi memang sangat-sangat menantang dan UDER insya Allah akan dilaksanakan grand finalnya pada tanggal 24 November 2023 dibuka dan juga ditutup pada 25 November 2023 gitu. Wah, itu berarti perlombaan yang sangat panjang ya dan pastinya tuh menguras sekali tenaga. Bener. Terus ini berapa orang sih atau total gitulah panitia atau orang-orang yang terlibat di dalam program UDER ini sendiri, karena kan ini event yang besar. Jadi seberapa rame tuh yang berpartisipasi jadi panitianya di situ? Nah, alhamdulillahnya kami di Fasana tidak pernah kehabisan anggota. Ya, karena saya melihat bahwa Fastana ini salah satu UKM yang cukup diminati dan juga ditunggu-tunggu nih open recruitment-nya, karena alhamdulillah UDER ini didukung oleh berbagai pihak, dari rektorat, dari universitas, dari juga TDMRC kami ucapkan terima kasih. Ada Ibu Dr. Rina Suryani Oktari, ada juga Pak Nubli yang telah membimbing kami dan juga tim-tim Fastana yang berjumlah 40 mahasiswa. Kami menjadi panitia dan banyak dari kami yang ini merupakan pengalaman pertama menghandle lomba tingkat internasional. Sehingga ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga dan tentunya saya harap di tahun-tahun berikutnya ada UDER 2.0, 3.0 dengan event yang lebih besar lagi gitu. Iya, amin ya. Semoga ini jadi program dan event yang bakal berkelanjutan. Jangan cuma sampai di tahun 2023 aja ya teman-teman ya. Ini bakal kayaknya jadi bekal buat teman-teman mahasiswa yang baru bergabung di Fastana, bisa nggak melanjutkan program besar ini. Jadi untuk Hanif sendiri nih, saya penasaran. Kok untuk Hanif sih? Saya penasaran ini kan udah sampai tahap apa tadi? Tahap UDER-nya udah sampai tahap apa tadi? Udah pengumuman finalis. Udah pengumuman finalis. Sejauh ini ada nggak feedback dari para peserta atau dari orang-orang yang terlibat di UDER? Misalnya kayak feedback kelebihan ataupun kekurangan gitu, udah ada belum gitu? Ya, tentunya kami menerima banyak feedback dan baik bagus dan juga buruknya kami terima semua. Dimana alhamdulillahnya UDER ini disambut dengan antusias oleh berbagai teman-teman dari berbagai universitas ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari NTB, ada yang dari Bali, ada yang dari Sulawesi. Jadi sangat-sangat luar biasa antusiasme mereka dan mereka sangat mengapresiasi adanya UDER karena UDER ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman dan kami ingin memudahkan setiap langkah dari pendaftaran UDER sendiri, di mana kami tidak memungut biaya sepeser pun ya. Kami tidak memungut biaya sepeser pun untuk pendaftaran lomba. Dan adapun feedback yang kurang baik juga kami terima. Ya, kami juga terima bahwa ada beberapa keterlambatan ya terhadap jadwal yang sudah ditentukan dan memang pressure dan juga tantangan yang dihadapi untuk acara sebesar ini memang berat dan juga kami harap dukungan dari semua pihak, dari rektorat, dari TDMRC, dari teman-teman juga untuk mendukung kegiatan ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita pada tanggal 24 kita ada seminar internasional gitu. Kita ada seminar internasional dengan pemateri dari Yale University dan Griffith University. Wah, jangan sampai ketinggalan tuh. Berarti seminar internasional itu hanya diselenggarakan 1 hari aja? Iya, 1 hari aja kita laksanakan langsung di AAC dan juga bisa bergabung dengan Zoom. Namun kalau teman-teman Syahkuala tentunya lebih bagus datang langsung dong. Kita di AAC, kita ramaikan bareng dan kita dengarkan pemateri luar biasa kita. Dan juga pada tanggal 25 kita ada awarding night nih.
Award night dengan gala dinner. Jadi teman-teman, kita juga menghadirkan gue star yang menarik nih. Wah, siapa tuh? Nah, dia adalah finalis Indonesian Idol nih. Dia Haifa and the Band. Wah, aduh, kayaknya saya bakal datang sih kalau itu ya. Harus dong. Tapi siapa aja boleh datang kan? Atau Benar. hanya peserta-peserta atau orang terlibat saja? Siapa aja boleh datang nih kan? Siapa aja boleh datang melihat. asal registrasi. Oh iya, jangan lupa registrasi. Oke, Hanif, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan kita hari ini. Semoga saya berharap dan teman-teman yang lain juga berharap kegiatan ini nggak hanya berhasil, tapi juga bermanfaat dan memberikan impact yang besar nih untuk siapapun yang terlibat, termasuk masyarakat. Semoga sampai akhir penutupan nanti berjalan lancar dan nggak ada kendala apa-apa lagi. Baik, terima kasih Hanif, terima kasih banyak semua yang sudah datang hadir hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga media sosial kita di Fastana@TDMRC. Ada juga Fastana TV dan juga jangan lupa follow Instagram Yuder kita di yuder.award. Jangan lupa follow, pasti di follow back kan? Di Jelas. follow back dong kalau kelihatan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.